semuanya? Masih tetap semangat? Alhamdulillah, senang sekali anak-anakku pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga masih bisa bertatap maya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Apapun kondisinya saat ini, semoga tidak menyurutkan kita untuk tetap semangat belajar. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Latifah absen dulu ya untuk hari ini. Aminah Sifa semua. Oh masuk. Aisyah Zuhruf sudah masuk ya. Nah, ya, sudah siap belajar hari ini? Ya, baik anak-anak, masih ingat ya. Dalam pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa saja ya? Baik, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang teks iklan, slogan, dan poster. Ada yang tahu apa sih manfaat iklan, slogan, dan poster? Iya, sebagai sarana untuk promosi, layanan masyarakat, dan untuk hiburan. Sedangkan jenis-jenis iklan ada apa saja ya? Media, data, iklan elektronik. Ya, baik, media, cetak, dan iklan media menyampaikan tentang materi teks eksplanasi. Nah, melalui pembelajaran hari ini, nantinya anak-anakku diharapkan mampu menjelaskan pengertian teks eksplanasi, ya. Kemudian anak-anak mampu menyimpulkan ciri-ciri teks eksplanasi, mampu menemukan gagasan umum teks eksplanasi, mampu membuat ringkasan teks eksplanasi, serta mampu menyajikan hasil ringkasan teks eksplanasi. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang teks eksplanasi, anak-anak silakan menyimak tayangan video tentang teks eksplanasi berikut ini. Tsunami adalah gelombang besar yang terbentuk akibat gempa bumi, longsor, letusan gunung berapi, atau peristiwa lainnya di laut dan samudra. Hampir 90% faktor penyebab terjadinya tsunami adalah gempa bumi bawah laut. 10% lainnya itu dapat berupa letusan gunung berapi atau meteor asteroid yang jatuh ke laut yang intinya dapat menyebabkan keseimbangan air laut terganggu. Tsunami bukan merupakan gelombang tunggal yang sekali datang habis, namun tsunami merupakan serangkaian gelombang besar. Di laut, tsunami bisa mencapai ratusan kilometer per jam, dan ini bisa menghancurkan apa saja yang dilewatinya. Di tengah laut, sekian pembahasan kita mengenai tsunami, semoga bermanfaat. Anak-anak, itulah tadi contoh video yang menggambarkan tentang isi teks eksplanasi. Nah, Bu Latifah ingin bertanya dulu ya. Dalam video tersebut menjelaskan tentang apa ya? Ayo. Tentang fenomena alam yaitu terjadinya tsunami. Ya, tepat sekali menjelaskan tentang fenomena alam yaitu terjadinya tsunami. Lalu dalam video itu menjelaskan tentang apa lagi anak-anak? Menjelaskan tentang proses terjadinya tsunami yaitu 90% karena adanya gempa bumi di bawah laut. Tepat sekali. Yang ketiga yaitu tentang proses terjadinya tsunami. Kemudian apalagi yang disampaikan dalam video tadi? Anak-anak bisa menyimpulkan inti dari video tadi. Yang pertama menyampaikan tentang fenomena alam yaitu tsunami. Yang kedua menjelaskan tentang proses terjadinya tsunami. Yang ketiga menjelaskan tentang sebab akibat terjadinya tsunami. Loh, apa hubungannya Bu video tersebut dengan teks? 3 kata kunci tadi adalah hal yang mencirikan atau yang menggambarkan isi dari teks eksplanasi. Jadi anak-anak dapat kita simpulkan teks eksplanasi itu teks yang apa sih? Nah, teks yang di dalamnya yang pertama menjelaskan tentang fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Yang kedua menjelaskan proses terjadinya fenomena. Yang ketiga menjelaskan sebab akibat terjadinya fenomena. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik. Nah, itulah tadi gambaran umum tentang isi teks eksplanasi. Kemarin Bu Latifah sudah membagikan materinya tentang
Ciri-ciri teks eksplanasi, definisi teks eksplanasi, kemudian ada tujuan teks eksplanasi, kemudian ada juga struktur teks eksplanasi, ada juga kebahasaan pada teks eksplanasi. Sudah dibaca anak-anak? Nah, baik. Kalau begitu, ya, kalau begitu untuk pemahaman anak-anak tentang materi teks eksplanasi, silakan anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kemarin kan sudah belajar pagi ya. Secara berpasangan mendiskusikan tentang LKPD 1, yaitu melengkapi peta konsep tentang materi teks eksplanasi. Nah, silakan dibuka LKPD 1 anak-anak. Nah, itu contoh peta konsepnya yang harus didiskusikan. Silakan dikerjakan 10 menit dari sekarang. Silakan Halida mempresentasikan hasil diskusi LKPD 1. Teks eksplanasi adalah teks berisi penjelasan tentang proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam atau sosial secara ilmiah, yang di dalamnya terdapat fakta akibat mengapa fenomena tersebut terjadi. Aspek kebahasaan teks eksplanasi menggunakan konjungsi temporan dan kausalitas. Nah, menggunakan kata ganti benda, menggunakan istilah atau kata teknis. Itulah materi tentang teks eksplanasi. Dari materi tadi kira-kira ada yang masih belum dipahami anak-anak? Yuk. Enggak, Bu. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya, yaitu anak-anak nanti silakan membaca teks eksplanasi yang berjudul Gempa Bumi pada LKPD 2 yang sudah Bu Latifah berikan kemarin ya. Nah, kemudian silakan dilanjutkan berdiskusi dengan pasangannya masing-masing untuk menemukan gagasan utama dari masing-masing paragraf pada teks eksplanasi tersebut. Susunlah ringkasan teks eksplanasi berdasarkan gagasan utama yang telah kamu temukan. Kemudian, rangkailah setiap gagasan utama menjadi satu paragraf dengan menambahkan kata penghubung yang tepat. Kemudian hasil tulisan tadi diringkas, ditulis dalam LKPD 3. Nah, sebelumnya anak-anak harus tahu dulu, apa sih gagasan utama itu? Nah, gagasan utama adalah inti atau ide utama dari sebuah paragraf yang kemudian dikembangkan menjadi paragraf yang utuh. Ciri-ciri dari gagasan utama adalah berupa satu kalimat lengkap dan utuh berdiri sendiri, mempunyai arti yang jelas, mengandung topik permasalahan, dibentuk tanpa kata sambung atau transisi. Nah, ini adalah contoh kutipan dari teks eksplanasi. Yang Bu Latifah beri tanda merah itu adalah contoh gagasan utamanya. Ya, bisa dibaca ya anak-anak ya. Berikutnya, nah ini adalah contoh teks eksplanasi gempa bumi. Nah, kemarin sudah Bu Latifah bagikan. Nah, sekarang anak-anak silakan berlatih untuk menemukan gagasan utama dari masing-masing paragraf tersebut. Ada 6 paragraf. Setelah menemukan gagasan utama tadi, silakan anak-anak merangkainya menjadi ringkasan teks eksplanasi. Ada yang ditanyakan anak-anak? Ya, baik. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya yang tadi ya. Boleh silakan sambil bertanya anak-anak kalau ada yang masih belum dipahami terkait bagaimana caranya menentukan gagasan utama. Dian, boleh silakan saya kirim hasil diskusinya. Silakan Dian dibaca. Paragraf pertama, gempa bumi merupakan getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. Paragraf kedua, gempa bumi terjadi karena pergeseran atau gerakan lapisan dasar bumi dan letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Paragraf ke-6, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada perbatasan Plat Pasifik yang terkenal dengan lingkaran api. Ada tanggapan dari kelompok lain, kira-kira yang disampaikan oleh kelompoknya Dian dan Tia sudah benar atau ada yang masih kurang anak-anak? Sudah benar, Bu. Oh, sudah benar. Baik. Untuk selanjutnya, yaitu meringkas teks eksplanasi. Silakan yang sudah selesai meringkas
Boleh mempresentasikan hasil diskusinya? Saya, Bu. Ya, silakan. Ya, Meringkas silakan. teks eksplanasi. Judulnya Gempa Bumi. Gempa bumi merupakan getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. Konsentrasi gempa bumi cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada perbatasan Plat Pasifik yang terkenal dengan lingkaran api karena banyak terdapat gunung berapi. Itu tadi presentasi dari kelompoknya Aisyah Zuhruf ya. Dari kelompok lain, silakan ditanggapi. Apa masih ada yang kurang dari kesimpulannya tadi? Tidak, Bu. Nah, kira-kira dari materi teks eksplanasi, bagian mana yang masih belum dipahami oleh anak-anak? Udah. Jangan lupa anak-anak tadi hasil mengerjakan LKPD tadi diupload pada link Google Form yang sudah Bu Latifah berikan. Ini silakan anak-anak mengerjakan evaluasi pada link Google Form. Nah, ada 10 soal. Nah, ini ada 10 soal pilihan ganda. Nanti Bu Latifah share di grup ya. Nanti silakan dikerjakan setelah akhir pembelajaran ini. Kita sudah belajar tentang apa saja ya? Tentang definisi dan ciri-ciri teks eksplanasi. Ya, Aspek kebahasaan teks eksplanasi. iya, tentang aspek kebahasaan dan struktur teks eksplanasi. Apa sih anak-anak manfaat mempelajari teks eksplanasi ini? Manfaatnya menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang berbagai macam fenomena yang terjadi, baik fenomena alam, sosial, maupun budaya. Nah, selain itu, ada lagi manfaatnya apa anak-anak? Kita menjadi tahu bagaimana proses dan sebab akibat terjadinya suatu fenomena. Contohnya, kita menjadi tahu bagaimana terjadinya hujan, terjadinya gempa bumi, dan lain-lain. Iya, tepat sekali ya apa yang disampaikan Ci. Jadi anak-anak bisa menambah wawasan. Nah, ketika anak-anak membaca tentang teks eksplanasi, anak-anak jadi tahu ada hujan. Oh, bagaimana sih proses terjadinya hujan? Bagaimana sih proses terjadinya gempa bumi? Apa sih dampaknya banjir? Nah, itu ya manfaat dari membaca teks eksplanasi. Ada yang ditanyakan lagi anak-anak? Ada, Bu. Tidak ada. Baik ya anak-anak ya. Jangan lupa ya, anak-anak tetap membaca contoh-contoh teks eksplanasi yang ada di buku paket. Untuk pertemuan berikutnya, jangan lupa nanti kita akan belajar tentang bagaimana caranya menelaah struktur teks eksplanasi dan menelaah aspek kebahasaan pada teks eksplanasi. Baik, kalau begitu, Bu Latifah akhiri untuk pembelajaran hari ini. Sebelumnya, Bu Latifah ingin berpesan ya, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Hanya Bu Latifah, anak-anak, jangan malas-malas untuk belajar, tetap semangat untuk belajar apapun kondisinya. Memperkaya diri kita dengan banyak membaca. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dulu dari Bu Latifah, terima kasih banyak. Hari ini anak-anak sudah semangat sekali untuk belajar. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.